Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Berza Ernalita. Hari ini aku mau mewarnai gambar princess lagi sambil bercerita tentang Putri Salju. Kalian udah siap? Yuk langsung aja kita dengar ceritanya. Pada suatu hari, hiduplah seorang ratu yang sedang mengandung di dalam istana. Ia senang melihat pemandangan dari jendela istananya. Ia seringkali melihat banyak salju dan kicauan burung merdu sambil menjahit sebuah baju. Suatu hari, ia berkata dalam hati tentang anak yang akan dilahirkannya. Aku ingin memiliki putri yang cantik, kulitnya putih seperti salju, bibirnya merah seperti delima, serta rambutnya hitam pekat dan panjang. Ujarnya dalam hati. Tiba-tiba, ia tertusuk jarum sehingga darah menetes ke atas salju di luar jendela. Beberapa hari kemudian, ia melahirkan anak perempuan yang cantik sesuai harapannya, yang diberi nama Putri Salju. Namun, sesaat setelah melahirkannya, ratu meninggal. Raja pun merasa sangat sedih atas kepergian sang ratu. Beberapa tahun kemudian, Putri Salju beranjak dewasa. Raja tidak mau anaknya kesepian, hingga ia memutuskan untuk menikah lagi. Namun setelah menikah, ibu tiri ternyata bersikap tidak baik pada Putri Salju karena merasa kecantikan sang putri menyaingi dirinya. Sang ibu tiri pun mulai memiliki rencana jahat pada Putri Salju. Ia menyuruh prajurit membawa Putri Salju jauh dari istana untuk mencelakakannya diam-diam. Ia juga meminta hati Putri Salju sebagai buktinya kalau Putri Salju sudah terbunuh. Prajurit kemudian mengajak Putri Salju pergi jauh dari istana. Ia membawanya jauh ke dalam hutan. Saat ingin membunuhnya, sang prajurit bimbang dan tidak bisa mencelakai Putri Salju. Ia pun membiarkan Putri Salju hidup sendirian di hutan. Prajurit kembali ke istana membawa hati kerbau sebagai pengganti hati Putri Salju. Ratu yang jahat senang karena mengira Putri Salju telah tiada dan tidak ada yang menyaingi kecantikannya. Ia pun bercermin dan memuji dirinya. Sekarang akulah yang paling cantik di negeri ini. Di lain sisi, Putri Salju kebingungan di dalam hutan. Ia menyusuri setiap hutan hingga akhirnya melihat sebuah rumah mungil dari kejauhan. Putri Salju pun segera mendekati rumah itu. Saat ia memasuki ke dalam rumah itu, ia melihat tempat duduk dan tempat tidur yang masing-masing berjumlah 7. Setiap perabotan pun juga berjumlah 7. Karena rasa lelah dan lapar, ia menyantap makanan yang tersedia di meja makan. Setelah selesai makan, Putri Salju pun berbaring di kamar. Ia tidak tahu bahwa rumah mungil itu dihuni oleh para kurcaci. Setelah seharian bekerja di hutan, para kurcaci tersebut pulang ke rumah dengan senang. Mereka sangat lapar dan ingin segera makan. Saat membuka pintu rumah, semua kurcaci terkejut karena hanya sedikit makanan yang tersisa. Siapa yang telah memakan makanan kita ya? Tanya kurcaci. Kurcaci yang lain melihat ke arah kamar dan segera membuka pintu kamar. Tampaklah seorang putri cantik yang berbaring di kamar mereka. Wah, sepertinya ia kelelahan. Biarkan saja ia beristirahat di sini, ujar kurcaci yang lain. Tak lama kemudian, Putri Salju terbangun dan terkejut melihat para kurcaci mengelilinginya. Ia kemudian meminta maaf pada para kurcaci karena telah masuk ke rumah tanpa seizin mereka. Ia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Karena tak punya tujuan, Putri Salju meminta pada 7 kurcaci agar diperbolehkan tinggal bersama mereka di rumah yang mungil. Semua kurcaci pun menerima kehadirannya, tetapi Putri Salju harus memasak untuk 7 kurcaci dan membereskan rumah. Suatu hari, Ratu bercermin di cermin ajaibnya. Ia pun bertanya, "Hai cermin ajaibku, siapa yang paling cantik di negeri ini?" Cermin ajaib menjawab, "Putri Salju yang paling cantik." Ratu pun marah karena tahu Putri Salju masih hidup dan dibohongi prajuritnya sendiri. Ia pun hendak berniat jahat lagi ke Putri Salju. Sang ratu mencari keberadaan Putri Salju dan mengubah dirinya menjadi seorang nenek-nenek yang membawa keranjang apel.
salah satu apel yang dibawanya telah diberi racun. Ia pun kemudian menuju ke hutan untuk mencari Putri Salju. Di saat kurcaci sedang bekerja, Putri Salju tinggal sendirian di rumah. Kemudian, ia bertemu dengan sosok nenek-nenek penjual apel. Lalu, sosok nenek tersebut menawarkan apel yang dibawanya untuk ditukar dengan roti. Karena iba, Putri Salju pun bersedia menukarnya. Putri Salju menerima apel racun itu tanpa curiga. Setelah memakan apel tersebut, Putri Salju tidak sadarkan diri. Setelah 7 kurcaci pulang, mereka kaget dan sedih melihat Putri Salju yang terbaring tak sadarkan diri di rumah. 7 kurcaci itu mengira Putri Salju telah meninggal dunia, sehingga memutuskan untuk memasukkan Putri Salju ke dalam peti. Lalu mereka meletakkan di depan rumah dan menghiasnya dengan bunga. Suatu hari, ada pangeran berkuda yang menyusuri hutan. Ia melihat peti berisi putri yang sangat cantik dan mengira itu adalah putri yang selalu datang ke dalam mimpinya setiap malam. 7 kurcaci yang melihatnya langsung menceritakan Putri Salju kepada pangeran. Pangeran meminta izin kepada kurcaci untuk mencium sang putri. Lalu pangeran mulai mencium sang putri dan keajaiban pun terjadi. Putri Salju mulai sadarkan diri dan perlahan membuka matanya. Semua kurcaci sangat gembira melihat tersebut. Kemudian, pangeran meminta Putri Salju untuk menjadi permaisurinya. Putri Salju pun menerimanya. Mereka pun menikah dan hidup bahagia dengan 7 kurcaci. Selesai. Nah, itu dia teman-teman cerita dongeng Putri Salju dan 7 kurcaci. Pesan dari cerita ini adalah agar kita tidak iri dengan orang lain dan selalu berbuat baik pada sesama. Semoga kita bisa seperti Putri Salju, selain cantik wajahnya dan juga cantik hatinya ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mau menemaniku mewarnai gambar sambil bercerita tentang Putri Saljunya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!